Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kafarati wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bi syari'ati salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. Allahumma ja'alna min khiyari ummatih wasturna bidayli hurmatih wahsyurna yawmal qiyamati fi zumratih wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratih wa amitsna ala hubbihi wa jama'atih. Qala ta'ala a'udhu billahi minasyaitonir rajim wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala sayyiduna Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman taqwahu tazid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa nahnu ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sa'adakumullah. Ayyuhal mustami'in sadatil a'izza wal kurama, para alim ulama, para kiai, tuan-tuan guru bil khusus al-mukarram wal muhtaram, Bapak Kiai Haji Raden Jamaluddin An-Nawawi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihah sekaligus Wakil Rais Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi, merangkap mustasyar Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cibarusah yang kita muliakan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa panjang umur, panjangkan umur beliau sehat jasmani ruhani. Amin ya Allah. Para kiai yang hadir, bil khusus juga pimpinan pesantren Asyarifiyah Al-Mukarram Kiai Muzakir Basyari. Beliau merupakan wakil katib Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cibarusah sekaligus guru besar di Masjid Al-Muhajirin. Segenap pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Sindang Mulia yang mungkin hadir, ada di sini, diantaranya adalah Pak Kiai Muhammad Arif dari Masjid At-Taqwa, kemudian juga Al-Mukarram Al-Ustad hilaf saya nama Ketua DKM Muhajirin tuh Ustaz Joko Haryono. Masya Allah, Pak Ustaz Joko Haryanto SE Haryono SE. Ini kalau tanggal tua gini banyak cicilan soalnya. Segenap para pengurus pimpinan anak ranting Nahdlatul Ulama Puri Persada Cibarusah, bil khusus Ketua Ustadz Deni Faisal. Ini lumayan, Masya Allah, girohnya luar biasa beliau, harokahnya dalam ber-NU. Juga aparatur pemerintah yang hadir, Bapak RW 12, Bapak Kadus yang tadi menyampaikan sambutan mewakili Ibu Kepala Desa Sindang Mulia, segenap para ketua RT baik RT 1 sampai RT 12,
di lingkungan RW 12, para bapak jamaah Nahdiyin juga hadir di tengah-tengah kita, para pendekar-pendekar Pagar Nusa. Ini salah satu badan otonom di Jamiyah Nahdlatul Ulama di bawah komando Kang Zainuddin. Mudah-mudahan pendekar-pendekar Pagar Nusa ini bisa mengawal, bukan hanya mengawal kiai tapi juga mengawal bangsa NKRI. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita mengungkapkan kalimat syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah atas segala karunia nikmat, diantaranya panjang umur, sehat jasmani rohani. Kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, duduk sila sama rata, berdiri sama tinggi dalam rangka halal bihalal, juga sekaligus silaturahmi bil khusus warga Nahdiyin di Puri Persada Indah. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada sosok figur sentral junjungan alam baginda agung Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai tembus kepada kita yang hadir. Moga-moga kita termasuk umat beliau yang kelak hari kiamah memperoleh syafaatul uzma. Amin ya Allah. Hadirin para kiai, jamaah sekalian, apa yang saya mau sampaikan saya juga bingung ini. Tetapi karena ini momennya halal bihalal, tentu harus sesuai dengan kondisinya, jadi muqtadul hal. Sedikit yang ingin saya sampaikan, barangkali ini bermanfaat, dan nanti untuk lebih lengkapnya paripurnanya disampaikan oleh guru kita. Di momen-momen lebaran itu kita sering mengungkapkan minal aidina wal faizin. Walaupun ngucapinnya kadang-kadang sambil lewat gitu, "Oi bro, minal aidin ya." Apa makna sebenar dari minal aidin wal faizin itu? Kalau kata santri itu min harful jar, huruf jar. Huruf jarnya huruf jar asli. Kalau huruf jar asli itu biasanya punya makna dan punya muta'alaq. Nah, ini muta'alaq itu hubungan. Dan muta'alaqnya lafaz min dalam kalimat minal aidin itu dibuang, dan muta'alaqnya itu merupakan jumlah fi'liyah. Lengkapnya tuh gini, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Moga-moga Allah menjadikan kita dan kalian semua minal aidin. Nah, itu apa aidin? Dari kata ada ya'udu audan wa'idan. Ada itu kembali. Kembali kemana? Ke laptop? Wah, itu matutul. Kembali dalam arti fitrah. Seperti nama momen lebarannya itu disebut Idul Fitri. Jadi kembali fitri. Fitri itu apa? Fitri itu ada 3 makna yang Al-Fakir pahami. Pertama, fitri itu artinya suci. Jadi berarti kembali suci. Yang kedua adalah kembali ke asal kejadian. Dan yang ketiga adalah ajaran agama yang benar. Jadi minal aidin sama halnya dengan moga-moga Allah menjadikan kita kembali suci, kembali ke asal kejadian, dan kembali ke ajaran agama yang benar. Itu menurut secara bahasanya. Karena dalam Al-Quran tidak ada tuh kalimat minal aidin. Akhirnya kita temukan dari segi bahasanya. Oh, ternyata aidin itu dari kata ada ya'udu audan wa'idan. Kemudian wal faizin. Faizin itu apa? Nah, kalau lafaz faizin ini di dalam Al-Quran kita bisa temukan, tetapi segatnya bentuknya macam-macam ya. Ada yang bentuknya isim fa'il, ada yang fi'il mudhari, ada yang masdar taukid. Kurang lebih ada 29 kata
faizin atau segat mustaq bentuknya yang sejenis yang ditemukan dalam Al-Quran. Mayoritas itu mengandung makna keberuntungan. Jadi faizin itu berarti orang-orang yang beruntung. Tetapi yang dikehendaki di sini beruntung secara non materi. Karena kalau orang dagang pasti ngomongin untung, untungnya untung materi. Dari 29 kata di Al-Quran itu mayoritas mengandung pengertian keberuntungan non materi. Hanya satu ayat yang menyatakan keberuntungan secara materi. Ini bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 73. Ketika Allah menisbatkan orang munafik ketika mereka ikut berperang, motifnya adalah beruntung, tapi beruntung yang dimaksud adalah memperoleh materi berupa ghanimah, harta rampasan perang. Yang Allah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 73 itu ya laitani kuntu ma'ahum fa'fuza fauzan azima. Fauzan azima itu yang dimaksud adalah keberuntungan secara materi. Itu dinisbatkannya kepada orang munafik. Selain ayat ini, lafaz faiz, fauj atau apuj itu semuanya mengandung pengertian keberuntungan non materi. Apa yang dimaksud non materi, keberuntungan non materi? Pertama adalah ampunan Allah, yang kedua adalah ridho Allah, dan yang ketiga adalah kenikmatan surgawi. Sehingga ketika diungkapkan wal faizin adalah artinya moga-moga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yakni dengan memperoleh ampunan Allah, keridhaan Allah, dan memperoleh kenikmatan surgawi. Sehingga kalau ada yang mengucapkan minal aidin wal faizin itu sama halnya dengan didoakan moga-moga kita termasuk orang yang kembali suci, kembali ke asal kejadian, kembali menjalankan ajaran agama yang benar, dan memperoleh keberuntungan berupa ampunan, ridho, dan kenikmatan surgawi. Ini fadilah, keutamaan dari Allah. Tapi nggak semua orang dapat. Ada syaratnya. Aidin faizin itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Wal ya'fu wal yasfahu. Saling memaafkan, saling lapang dada. Nah, makanya di momen lebaran itu ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita, terutama Hadratul Syekh Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah, menciptakan momen silaturahmi yang dibungkus dalam namanya halal bihalal. Ini dulu tahun 1946 ketika terjadi disintegrasi. Bung Karno kebingungan bagaimana nih konsolidasi bangsa, minta saran ke Mbah Wahab, akhirnya disarankan untuk mengadakan halalun bihalal. Itulah yang sampai sekarang selalu kita laksanakan, terutama di momen-momen lebaran. Saya kira mewakili Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cibarusah, tentu banyak kesalahan, kekeliruan, terutama dengan warga Puri Persada ini, karena interaksinya paling sering saya ke tempat ini, dan pasti kalau lagi kumpul begini dikasih mic, artinya suruh ngomong. Sedangkan saya merasa kalau banyak ngomong pasti banyak salah, karena dalam hadis dikatakan aksaru khotoya ibni Adam min lisani, kebanyakan dosa anak Adam itu dari lisannya. Orang Arab mengatakan man kathura kalamuhu faqad kathura khota'uhu. Siapa orang banyak bicaranya banyak salahnya. Saya merasakan itu pasti ketika saya berinteraksi, menyampaikan apa kata sambutan di tengah-tengah hadirin, pasti banyak kesalahannya. Oleh karena itu mohon dimaafkan lahir dan batin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa yakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.